Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Thomas Isnaldi, mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Ridul Wahidi STHIMA selaku dosen pengampu pada pembelajaran tajwid dan tahsin. Adapun tugas yang diberikan yaitu sujud tilawah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sujud tilawah. Langsung saja. Di sini saya mengambil buku dari kitab Abu Ya'la Kurnaidi LC. Ya, sujud tilawah. Sujud tilawah ini memiliki hubungan yang erat dengan qiraah atau pembacaan kitabnya. Kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah setelah membaca beberapa ayat sejadah, dan itulah yang disebut sujud tilawah atau sujud Al-Quran. Keutamaan sujud tilawah. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sejadah lalu dia bersujud, maka syaitan menyingkir sambil menangis seraya berkata, celaka dia. Dalam riwayat Abu Quraib, syaitan berkata, celakalah aku. Anak Adam diperintah untuk sujud dan dia bersujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku diperintah untuk bersujud dan aku enggan, maka bagiku neraka. Yang kedua, tentang jumlah sujud tilawah. Secara mujal global, sujud tilawah dalam Al-Quran ada 15 ayat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, dan ayat tersebut dimaksud yaitu pertama pada Quran surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua pada surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga pada surah An-Nahl ayat 49-50. Yang keempat pada surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima pada surah Al-Hajj ayat 77. Yang keenam pada surah Al-Furqan ayat 60. Yang ketujuh pada surah Al-Hajj ayat 18. Yang ke-8 pada surah Maryam ayat 56. Yang ke-9 pada surah An-Naml ayat 25-26. Yang ke-10 pada surah As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 pada surah An-Najm ayat 62. Yang ke-12 pada surah Al-Fussilat ayat 38. Yang ke-13 pada surah Al-Insyiqaq ayat 21. Yang ke-14 pada surah Al-Alaq ayat 19. Baiklah, di salah satu ayat saja tersebut saya akan membacakan salah satunya, yaitu pada surah Al-Alaq. Nanti saya akan jelaskan di mana letak tentang bacaan ayat sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Di surah Al-Alaq terdapat pada surah ke-19 yaitu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang ketiga, jumlah sujud tilawat menurut 4 mazhab yaitu ada yang pertama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, jumlah sujud tilawat menurut mazhab ini
ada pada 14 ayat. Mereka tidak memasukkan atau tidak menganggap ayat sejadah kedua yang terdapat dalam surah Al-Hajj. Yang kedua, menurut Imam Maliki, jumlah sujud tilawah menurut mazhab ini ada 11 ayat. Mereka tidak memasukkan atau menganggap ayat sejadah kedua yang terdapat dalam Quran surah Al-Hajj, surah An-Najm, surah Al-Insyiqaq, dan surah Al-Alaq. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, jumlah sujud tilawah menurut mazhab ini pada ayat 14, mereka tidak memasukkan atau menganggap ayat sejadah yang terdapat dalam surah Shad. Yang keempat, mazhab Hambali, jumlah sujud tilawah menurut mazhab ini pada ayat 14 inilah yang masyhur di kalangan mereka. Dan menurut Imam Ahmad, dalam riwayat lain ia berjumlah 15 ayat. Nah, antara lain ayat sejadah yang terdapat dalam surah Shad. Adapun hukum sujud tilawah, para ulama berbeda pandangan tentang hukum melakukan sujud tilawah. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sunnah. Sedangkan yang kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Ahnaf atau mazhab Hanafi adalah wajib. Dari dua pendapat tersebut, wallahu a'lam, yang rajih atau yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini yaitu hadis Zaid bin Sabit, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Aku Zaid membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm dan beliau tidak bersujud pada ayat sejadah. Yang kedua, hadis Talhah bin Ubaidillah, hamsu salawatin fil yaumi wal lailah, qala hal alayya ghairuha, qala la illa an tatawwa. Nabi menjawab, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu dia bertanya, adakah kewajiban selainnya? Beliau menjawab, tidak, kecuali kamu mengerjakan amalan ibadah yang sunnah. Itu tentang bacaan sujud tilawah. Bacaan yang disunnahkan ketika sujud tilawah yaitu bacaan pertama, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Bacaan yang kedua, Allahumma aktub li biha indaka ajra وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Bacaan yang ketiga, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikianlah penjelasan sujud tilawah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan yang mendengarkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.